Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1891 sampai bab 1895, hidup atau mati ada di pikirannya. Selama Ye Junlin mengalah, dia pasti akan berhenti. Selamatkan nyawanya, bunuh dia, bunuh dia. Ratusan ribu penonton berteriak serempak. Semua orang terlihat sangat gembira di wajah mereka. Kesopanan mereka menang, jalan yang bengkok telah hilang. Kekuatan dewa jahat telah dikalahkan sepenuhnya di depan matanya. Melihat keheningan Ye Junlin, dewa pembunuh Buyi perlahan mengangkat tinjunya. Dia sudah memberikan kesempatan di mata semua orang, termasuk Buyi Kilgat sendiri. Semua orang tahu bahwa Ye Junlin akan mati, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk hidup. Tian Mansion juga tidak ingin menangkap Ye Junlin dan memaksanya mengungkap rahasia dewa jahat Huoyun. Ye Junlin masih hidup, dan dia adalah ancaman jika dia bisa bernapas. Membunuh adalah yang terbaik, aku tidak tahan lagi, aku tidak ingin hanya melihat tuan kecilku mati. Pedang dewa jahat tidak tahan lagi dan ingin menyelamatkan orang. Aku tidak ingin tuan kecilku mati, sungguh membuat frustrasi dia mati seperti ini. Itu benar, dewa pembunuh biasa sangat menang, tuan kecilku mungkin tidak lebih lemah dari dia. Darah dewa jahat dan racun dewa jahat berkata satu demi satu. Tidak, tuan kecilku pasti tidak ingin kita ikut campur, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia adil dan jujur, ini adalah duel antara dua orang. Adil dan adil, tidak peduli cara apa yang digunakan pihak lain, kita hanya memiliki hati nurani yang bersih. Dewa jahat hitam menghentikan beberapa orang tepat pada waktunya. Betapa konyolnya, mereka terus mengatakan bahwa kita adalah bidat jahat dan tuan kecil adalah iblis besar. Tapi pada akhirnya kitalah yang adil dan adil. Dewa pedang jahat menghela nafas tak berdaya. Sekarang 7 dewa jahat telah bergabung untuk menyerang. Mereka pasti bisa membawa pergi Ye Junlin. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Bahkan jika Ye Junlin tewas dalam pertempuran, mereka hanya bisa menonton. Mereka menghormati aturan duel, dan sama sekali tidak mencampur adukannya sedikit pun. Tapi mereka tahu bahwa ada banyak orang baik di antara kerumunan yang menunggu kematian Ye Jun. Bahkan jika dewa pembunuh Buyi tidak membunuh Ye Junlin, mereka akan mengerumuni dan membunuh Ye Junlin. Ini adalah kesopanan yang terus mereka katakan. Apa, Ye Junlin akan mati? Wen Lei, yang sedang menatap Li Ziran, terkejut saat mendapat kabar itu. Apakah Ye Junlin akan dikalahkan seperti ini? Apakah dewa pembunuh rakyat biasa benar-benar menakutkan? Ye Junlin, ada apa dengannya? Li Ziran kebetulan mendengarnya. Aura Li Ziran yang awalnya lembut berubah drastis, dan dia menjadi pembunuh. Di mana Ye Junlin? Bawa aku ke sana secepatnya. Mata Li Ziran memerah, dan auranya seperti Shuro yang terlahir kembali dari neraka. Oke, aku akan mengajakmu melihatnya. Wen Lei terlalu mengkhawatirkan keselamatan Ye Junlin. Karena alasan ini, dia hanya bisa mengajak Li Ziran menemui Ye Junlin. Mengenai apa yang akan dia lakukan jika mereka berdua bertemu, dia tidak memikirkannya. Saat ini, dia tidak ingin Ye Junlin mati. Di medan perang, suara-suara yang menyerukan kematian Ye Jun menjadi semakin keras. Seperti guntur yang menggelegar dari langit, mereka ingin melihat pemimpin jahat itu mati dengan mata kepala mereka sendiri. Ini jelas merupakan salah satu hal paling menarik dalam hidup. Dewa pembunuh Buyi mengangkat tinjunya untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak tahan. Betapa ruginya jika melenyapkan orang kuat di Daxia seperti ini. Biarpun dia masih keturunan dewa jahat, selama dia berubah pikiran, itu akan tetap baik-baik saja. Detik berikutnya, Buyi Kilgat tercengang. Dia tampak tidak percaya, karena Ye Junlin berjuang untuk berdiri kembali. Dia hanya menarik napas, dan dia benar-benar berdiri. 7 dewa jahat hampir menangis. Sepertinya tuan kecilku akan mati sambil berdiri meskipun dia mati, tidak pernah berbaring atau berlutut. Suara dewa pedang jahat bergetar.
orang seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi bosnya. Ye Junlin tersenyum jahat, ayo lagi, teruskan. Pembunuh biasa menghela nafas, hei, jika kamu tidak tersesat, kamu pasti akan menjadi pahlawan, sayang sekali. Kali ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kami ingin membunuh Ye Junlin, sekarang saatnya untuk memulai secara resmi. Ye Junlin tersenyum, dengan senyuman aneh, klik. Melihat Ye Junlin seperti ini, hati dewa pembunuh Buyi tenggelam. Sebuah firasat buruk menyebar di hatiku. Semua orang tercengang saat melihat Ye Junlin seperti ini. Penampilan Ye Junlin sepertinya memantulkan kembali cahaya, dengan sedikit keanehan. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Sepertinya apa yang Ye Junlin katakan, semuanya baru saja dimulai. Bunuh, dewa pembunuh Buyi mengesampingkan pikirannya yang rumit dan meninju. Pukulan yang lebih keras dari semua gerakan sebelumnya. Pukulannya meledak seperti senjata super, pusaran air muncul di langit rendah, seperti awan jamur. Jika pukulan sebelumnya berkecepatan supersonik, maka pukulan ini 2 kali kecepatan suara, atau bahkan 3 kali kecepatan suara. Bahkan Ye Junlin tidak bisa menahan pukulan di depannya. Lalu dengan pukulan ini, Ye Junlin akan hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa utuh. Pukulan yang kecepatannya hampir 3 kali lipat kecepatan suara terlalu kuat. Bas-bas, pukulan ini diledakkan, dan suara gemetar yang menyedihkan terdengar dari udara. Guncangkan dunia, kekuatannya sangat menakutkan. 7 dewa jahat menutup mata mereka. Mereka tidak ingin melihat Ye Junlin dipukuli menjadi bola kabut darah. Mereka ingin mempertahankan sisi tertinggi Ye Junlin. Pembunuh biasa yakin bahwa dengan satu pukulan, Ye Junlin akan mati. Semua sudah berakhir, Ye Junlin tampak tercengang. Berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak bergerak. Sepertinya dia menerima datangnya kematian, tapi tidak ada yang menyangka Ye Junlin akan memukul. Pukulan ini datang belakangan, tapi datang lebih dulu. Dihadapkan dengan pukulan yang hampir 3 kali kecepatan suara, Ye Junlin masih mampu menyerang lebih dulu dan menyerang lebih dulu. Pukulannya pasti melebihi kecepatan suara 3 kali lipat. Boom! Ye Junlin meninju dan bertabrakan dengan dewa pembunuh Buyi. Retak, klik, klik, dalam sekejap, bumi runtuh, gunung terbelah, matahari dan bulan terbalik. Puff, adegan yang tidak diharapkan siapapun muncul. Dewa pembunuh Buyi dikalahkan oleh pukulan Ye Junlin dan pingsan, muntah darah. Matanya penuh dengan keterkejutan, 3 kali kecepatan suara, bagaimana ini mungkin? Seluruh tempat menjadi gempar, semua orang menjadi gila. Sementara Ye Junlin menahan napas, dia benar-benar menghempaskan pembunuh biasa itu. Apakah ini nyata? Kamu tidak sedang bermimpi, kan? Puff, mata-mata yang bersembunyi di tengah kerumunan hendak muntah darah. Richard dan para pemimpin kekuasaan di Pulau Timur yang menonton secara langsung tersedak kopi dan teh mereka. Bagaimana mungkin Ye Junlin, yang jelas-jelas sekarat, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Semua orang tercengang selama puluhan detik. 7 dewa jahat menyadari kelainan tersebut dan ketakutan ketika mereka membuka mata. Apa yang sedang terjadi? Tuan kecil terluka parah, bagaimana bisa? Dan melihat keadaan Ye Junlin, dia seperti api yang berkobar. Ini jelas bukan tentang kembali ke masa lalu, atau menggunakan metode ekstrim untuk meningkatkan kekuatan mereka secara instan. Wajah 7 dewa jahat menunjukkan keterkejutan. Sekelompok orang di kerumunan mengangkat mulut mereka ketika mereka melihat ini, dan sepertinya sangat puas dengan Ye Junlin. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya, ada yang salah dengan mata saya. Para penonton tidak ingin mempercayai pemandangan di depan mereka. Adapun murid-murid Buyi Sasen, mereka semua ketakutan saat melihat gurunya terluka. Aku bahkan tidak percaya apa yang terjadi. Tidak ada yang salah, dia jelas hanya memiliki 1 nafas tersisa. Saya mengerti. Pasti keterampilan ekstrim dari bidat jahat yang sangat meningkatkan kekuatannya. Seluruh penonton menganggap situasi ini sebagai bidat jahat, cara ekstrim.
Pembunuh biasa berdiri perlahan, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Ye Junlin dengan mata berbinar. Dia tertarik, pertarungan ini tidak akan membosankan lagi. Ye Junlin menunjukkan kekuatannya. Oke, bagus sekali, kamu membuatku menganggapnya serius. Ye Junlin juga tersenyum dan berkata, sudah kubilang, ini baru permulaan. Guru, ini jelas merupakan upaya terakhir Ye Junlin, Anda harus berhati-hati, benar. Dia tidak akan bertahan lama, Guru, Anda punya untuk menang. Hampir semua orang berpikir bahwa Ye Junlin berjuang sampai nafas terakhir untuk bertarung sampai mati dengan dewa pembunuh rakyat jelata. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin sekarang, itu semua palsu. Dia sebenarnya sedang sekarat, tapi dewa pembunuh sipil itu benar-benar bersemangat. Tiangang Qijin, dewa pembunuh Buyi meledak dengan Qijin yang tak tertandingi. Satu demi satu, ini jauh lebih menakutkan daripada keterampilan tinju murni tadi. Energinya meledak, seperti badai dahsyat, dan udara di area tersebut seolah terbakar. Nafas panas menerpa wajahnya, seolah-olah sedang berada di kawah gunung berapi, begitu. Skill tempur dewa pembunuh Buyi diluncurkan, seluruh penonton dikejutkan. Pah, suara yang dihasilkan oleh energi tak kasat mata sepertinya mengoyak ruang. Ye Junlin tidak bersembunyi atau menghindar, melainkan menyerang. Bang, Ye Junlin mengalahkan ratusan energi dengan satu pukulan. Rusak. Energi Tiangang terus berlanjut, tapi Ye Junlin memukulnya dengan setiap pukulan. Setiap ledakan seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Selalu ada suara-suara yang menggemparkan bumi dari medan perang di timur, seperti guntur yang terus-menerus saat hujan badai lebat melanda. Situasi ini sepertinya Tuhan sedang marah. Orang-orang yang tidak menaruh curiga di sekitar mereka berlutut di tanah dan memohon kepada Tuhan agar tidak marah. Tiangang Qi dewa pembunuh Buyi cukup kuat, tapi Ye Junlin lebih kuat. Hancurkan segalanya hanya dengan tinjumu, segera. Ye Junlin menghancurkan semua Tiangang Qi, bergegas ke depan dewa pembunuh Buyi, dan meninju dengan pukulan yang melebihi 3 kali kecepatan suara. Bas, dunia bergetar. Pukulan ini lebih mengerikan daripada pukulan yang baru saja menjatuhkan dewa pembunuh Buyi. Tiangang Zeki melindungi tubuh, raung dewa pembunuh Kain Yi. Energi sejati Tiangang mengelilinginya, membentuk dinding energi yang tak terlihat. Mungkin lebih tidak bisa dihancurkan dibandingkan dinding paduan khusus. Diperkirakan hanya sedikit senjata modern yang dapat menembus. Boom! Ye Junlin meninju keras dinding energi tak kasat mata. Gemuruh, gempa bumi besar datang seperti yang diharapkan, menyebar ke seluruh medan perang timur. Ini sangat gila dan menakutkan, Bas. Meskipun dinding energi tak kasat mata bergetar hebat, akhirnya mampu memblokir pukulan Ye Junlin. Darah perlahan mengalir dari sudut mulut dewa pembunuh biasa, wajahnya penuh kegembiraan yang gila. Dia belum pernah menghadapi lawan sekuat Ye Junlin seumur hidupnya. Kamu ingin menghancurkan Tiangang Qi-ku? Tidak mungkin. Sudut mulut dewa pembunuh Buyi terangkat. Ada angin kencang di sekelilingnya, yaitu Tiangang Zeki. Secara bertahap menjadi lebih besar, seperti nyala api. Qi-nya sangat murni, ini hampir terwujud. Ini adalah dewa pembunuh biasa, menekan keberadaan suatu era. Dinding energi di depan dewa pembunuh Buyi berubah menjadi merah menyala, seperti nyala api. Intensitasnya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Rusak, Ye Junlin berdiri dari tanah dan menendang ke udara. Tendangan ini seperti tendangan dari Tuhan, mengerikan. Takut, retak, dinding udara langsung terkoyak. Puff, dewa pembunuh rakyat jelata itu terlempar. Matanya penuh rasa tidak percaya. Apakah dia pingsan lagi? Guru, membunuh Tuhan. Semua orang berteriak ketika mereka melihat ini. Ayo, lanjutkan. Pembunuh biasa berdiri dari asap dan terus melawan Ye Junlin. Puff. Selanjutnya, pembunuh biasa menggunakan semua yang telah dia pelajari dan ciptakan sepanjang hidupnya. Tapi dia masih dipukuli lagi dan lagi. Menghadapi Ye Junlin, yang sedang bersemangat,
tidak ada yang bisa dia lakukan. Boom, puff, dia tersingkir lagi. Berjuang untuk bangun, mata Dewa Pembunuh Bui penuh amarah, dan dia berteriak, ini dia pedangnya. Dia akan menggunakan pedang Dewa Changqiong. Kata Dewa Pembunuh Bui sebelumnya bahwa tanpa pedang ilahi Changqiong, dia yakin 50%. Melihat situasi pertempuran sekarang, memang seperti ini. Dia setengah yakin dia akan menang, tapi setengah dari mereka akan kalah. Sekarang dia memang akan kalah, yang harus kita lakukan hanyalah mengeluarkan pedang ilahi Changqiong. Tapi dengan pedang Dewa Changqiong, Bui 100% yakin bisa membunuh dewa. Dia akan menang apapun yang terjadi. Guru, ambil pedangnya. Siswa di belakangnya melemparkan pedang Dewa Changqiong tinggi-tinggi ke langit, dan pembunuh biasa mengambil pedang Dewa Changqiong di tangannya. Mata ratusan ribu orang di lapangan terfokus pada langit pedang ilahi. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa tidak terlihat iri. Saya tidak tahu berapa banyak orang di luar negeri yang ingin mendapatkan pedang dewa ini. Akhirnya melihat wajah aslinya, 7 dewa jahat tidak punya waktu untuk bertepuk tangan pada Ye Junlin, dan ekspresi mereka segera berubah. Bagaimanapun, dengan pedang ilahi Changqiong, kekuatan Dewa Pembunuh Bui akan ditingkatkan ke level lain. Pedang ilahi Changqiong pernah disebutkan oleh Dewa Jahat Awan Api. Bahkan dia akan merasa malu ketika bertemu dengan seseorang yang bisa menggunakan senjata ajaib ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang ilahi Changqiong. Yang paling penting adalah Dewa Pembunuh biasa benar-benar bisa mencabut pedang Dewa Changqiong. Orang lain mungkin tidak dapat menggunakannya jika mereka mendapatkannya. Tapi dia bisa. Ye Junlin, kamu adalah yang terkuat yang pernah kutemui. Satu-satunya yang memaksaku menggunakan pedang ilahi Changqiong. Bas, diiringi suara terhunusnya yang memacu adrenalin. Pedang langit ilahi telah ditarik keluar, boom. Cahaya menyilaukan keluar dari pedang, membuat semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Di saat yang sama, aura pembunuh yang ganas memenuhi dunia. Yang bisa kurasakan hanyalah udara dingin yang menyerang tubuhku, dan aku menggigil. Inilah hal yang menakutkan tentang pedang ilahi Changqiong. Legenda mengatakan bahwa pedang ilahi Changqiong ditempa dari besi meteorit dan disiram dengan darah untuk mengembangkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Dikatakan bahwa saat pedang ilahi Changqiong dilemparkan, Jenderal Guntur Surgawi dipadatkan dengan guntur dan kilat untuk menyelesaikan langkah terakhir. Jika Anda ingin mencabut pedang ilahi Changqiong, Anda harus menahan niat membunuh yang mengerikan ini dan kekuatan petir yang terkandung di dalamnya. Inilah mengapa tidak semua orang bisa menggunakan pedang ilahi Changqiong. Dewa Pembunuh Rakyat Jelata adalah yang terpilih. Dia mengangkat pedang Dewa Changqiong tinggi-tinggi dan berteriak, hari ini, saya menggunakan pedang Dewa Changqiong untuk membunuh iblis nomor 1, pembunuh. Biasa memegang pedang Dewa Changqiong seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Momentum dan kekuatannya melonjak dengan cepat. Dia seperti dewa yang bertugas membunuh. Dewa Pembunuh biasa menyerang dengan pedangnya, dan warna dunia berubah. Pedang ini berisi niat membunuh yang dicurahkan dari darah, kekuatan yang dipadatkan oleh guntur, dan keterampilan bertarung dari ilmu pedang pembunuh biasa. Sangat kuat pedang ini sepertinya mampu membelah gunung menjadi 2. Energi pedang menyembur keluar. Ada guntur dan kilat. Retak, klik, klik. Ada gemuruh guntur di udara. Sepertinya beresonansi dengan pedang dewa di langit. Satu pedang menyebabkan dunia berubah warna. Ini adalah pedang ilahi Changqiong. TSK, tanah di depan Ye Junlin terbelah 2. Pengeboman energi pedang yang mengerikan akan datang. Boom, Ye Junlin melontarkan pukulan ketakutan. Kalahkan energi pedang, dadada. Namun, Ye Junlin terpaksa mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari kengerian pedang ilahi Changqiong. Bahkan Ye Junlin, yang begitu kuat, merasa jijik. Bunuh, Dewa Pembunuh biasa mendapatkan momentum. Mengandalkan kekuatan pedang ilahi Qianqiong, dia terus menyerang dan membunuh Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin tidak terluka dan dapat memblokir energi pedang yang ganas, dia terus mundur.
Cepat atau lambat akan tiba saatnya aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan langit pedang ilahi sangat menakutkan. Saat ini, teknik paling dasar miliknya, yaitu teknik dewa jahat Huoyun di mata dunia, sepertinya tidak mampu menghentikan pedang ilahi Changqiong. Momentumnya sudah sepihak, pembunuh biasa sudah bermata merah dan tidak akan memberi kesempatan pada Ye Junlin. Seni terlarang, pada saat kritis, Ye Junlin teringat teknik terlarang. Dia bisa menggunakan teknik terlarang untuk melawan pedang suci langit. Tapi tidak, sang master memperingatkan dia untuk tidak menggunakan teknik terlarang. Apalagi sekarang seluruh dunia sedang menyaksikannya. Jika Ye Junlin menggunakan teknik terlarang, mungkin ada masalah. Kalau begitu, ini akan menjadi jauh lebih serius. Ini mungkin menimbulkan masalah dan bahkan mempengaruhi masternya. Berbeda dengan dikurung di penjara oleh Tian's Mansion. Tak seorang pun di penjara tahu. Aku khawatir bahkan Tian's Mansion tidak akan mengerti bagaimana rantai pengunci naga dibuka. Dalam hal ini, mereka hampir tidak bisa menggunakan teknik terlarang. Tidak sekarang, hahaha. Kali ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan dewa pembunuh biasa pun tercengang. Ada apa dengan Ye Junlin? Bagaimana dia masih bisa tertawa ketika dia diambang kematian? Apakah dia gila? Atau apakah Anda takut? Alasan mengapa Ye Junlin tiba-tiba tertawa sangat sederhana. Dia memikirkan tuannya, dunia luar dengan suara bulat percaya bahwa dia adalah keturunan dewa jahat. Maka tuannya adalah dewa jahat awan api, tapi dia selalu berpikir bukan itu masalahnya. Sekarang dia yakin dewa jahat awan api jelas bukan tuannya. Alasannya sangat sederhana. Teknik dewa jahat awan api hanyalah salah satu dari sekian banyak teknik tuannya. Orang tua itu pasti jauh lebih kuat daripada dewa jahat awan api yang asli. Sama sekali tidak berada pada level yang sama, teknik terlarang saja tidak ada bandingannya. Terlebih lagi, dia tidak hanya mengetahui teknik terlarang yang sama. Ada banyak seni terlarang. Alasan mengapa saya mempelajari keterampilan dewa jahat awan api mungkin hanya kebetulan. Saya kebetulan menemukannya. Dia yakin keduanya bukanlah orang yang sama. Hal lainnya adalah bahwa teknik yang diajarkan kepadanya oleh gurunya hanyalah sebuah bagian. Belum lengkap, ini menegaskan bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Itu sebabnya Ye Junlin tertawa. Dewa jahat awan api, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi tuanku? Anda jauh dari layak, di antara kerumunan. Dia orang yang kejam, jika dia bisa bertahan, kita bisa membiarkan dia bergabung dengan kita. Seseorang terus menatap Ye Junlin. Dia sangat puas dengan penampilan Ye Junlin. Mengerti? Lalu apakah kita ingin mengambil tindakan? Tanya seseorang di sebelahnya. Tidak perlu. Kalau dia mati, itu karena dia tidak punya kemampuan. Pria itu berkata dengan dingin. Semua orang yang hadir terkejut dengan kelainan Ye Junlin. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menertawakan gurunya? Guru, jangan beri dia kesempatan, murid-murid Buyi Sasen berteriak satu demi satu. Meskipun dewa pembunuh biasa memegang pedang dewa Changqiong, Ye Junlin masih tak terkalahkan, dan dia merasa wajahnya telah rusak. Dia menginginkan kemenangan cepat, berjuang untuk satu gerakan untuk membunuh Ye Junlin. Satu pedang dari Buyi, dewa pembunuh dari Buyi menghunus pedang yang paling menakutkan. Ini adalah kartu trufnya untuk menekan era saat itu. Dengan gerakan ini, langit dan bumi akan dibungkam, dan segala penjuru akan menyerah. Energi pedang yang menakutkan meledak ratusan meter jauhnya. Segala sesuatu di sekitarnya tercekik oleh energi pedang. Sebuah pedang sepertinya membelah langit, guntur dan kilat mengaum. Semuanya tunduk, pedang rakyat jelata dapat menaklukkan suatu era. Pedang ini jauh lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Entah itu aura dewa pembunuh Buyi atau kekuatan pedang ilahi Changqiong, semuanya dimaksimalkan. Satu pedang dimaksudkan untuk membunuh Ye Junlin. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran telah bersembunyi cukup jauh. Namun di bawah kekuatan pedang ini, semua orang sepertinya didorong beberapa ratus meter jauhnya oleh tangan tak kasat mata. Saat paling kritis,
Apakah Ye Junlin benar-benar tidak menggunakan teknik tabu? Jika dia tidak menggunakannya, dia akan mati. Saya melihat tuan kecil itu ragu-ragu. Dia seharusnya punya cara untuk melanjutkan apa yang dia ragukan. Tunjukkan saja jika Anda punya kartu truf. Jika Anda tidak menunjukkannya, dia akan mati. Tuhan tahu Ye Junlin ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 7 dewa jahat itu berkeringat deras. Ini adalah waktu yang menentukan apa yang dia ragukan. Gunakan dengan cepat. Ye Junlin tidak bisa menghentikan pedang ini tanpa menggunakan teknik terlarang. Bersambung.